Firman Allah saya masih sampaikan tentang jangan takut. Seperti saya janjikan, dalam bulan ini saya akan berusaha menyampaikan tentang firman Allah mengenai jangan takut. Haleluya. Kita langsung saya buka firman Allah itu Lukas 12. Lukas 12. Haleluya. Lukas 12 ayat yang ke-32. Terima kasih. Saya nggak perlu undang, saya tahu udah berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Nah itu merespon. Jadi bagaimana ekspresi kita ya. Saya juga seringkali dalam pujian saya harus undang berdiri semua. Tinggal bagaimana kita merespon keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Baik. Lukas 12 ayat 32. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan kembali. Haleluya. Saya baca lagi saudara. Perhatikan kalimat-kalimatnya ya, kata-katanya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Haleluya. Lagi, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. 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 Gak usah takut. Tak usah takut, Kau sertaku. Kita semua disertai Tuhan, amin. Walaupun satu saat Tuhan izinkan kita alami hal-hal yang tidak menyenangkan, bertentangan dengan akal kita, ya, mungkin kita berkata, Tuhan sertai saya ambil begini, ya, saudara sekalian. Ketika kita alami sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Amin. Haleluya. Tuhan tetap menyertai kita. Tapi itu proses hidup kita. Apa kita tetap kuat dalam Tuhan atau tidak? Tapi kalau dia tetap menyertai kita, maka dia jangan takut. Ya. Apa yang Tuhan izinkan kita alami, itu adalah satu tujuan Tuhan agar kita tetap kokoh iman kita, tetap kuat iman kita. Firman Allah dikatakan dia pada janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, bukan kawanan besar, tapi kawanan kecil, kelompok kecil. Misalnya katakan jemaat pusaka negara dibandingkan dengan kota-kota. Amin. Kalau saya terpengaruh saudara, mau besar mau kecil, tapi firman datang, kita yang mungkin kelompok kecil di pandangan orang, jangan engkau takut. Haleluya. Saya gak mau peduli penilaian orang, karena Tuhan yang menilai. Jemaat pusaka negara, ada Tuhan yang menilai, bukan manusia yang menilai. Mungkin orang bilang, kok gereja pusaka negara begitu aja, apa saya tidak? Luar biasa jemaat pusaka negara. Haleluya. Dan dia dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Memang, kalau dibandingkan dari kota-kota ratusan, tapi bukan kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita yang ada boleh dikatakan di kampung, di desa, tapi kita boleh lihat bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya mencatat pengertian kecil ini, saudara. Ya, tentu kita bisa menerjemahkan masing-masing. Pengertian kecil, yang mungkin dapat dikatakan kecil ini seperti apa? Jumlah, atau mungkin satu benda yang kecil atau besar. Bagaimana kita menerjemahkan? Ya, kan dikatakan sini kecil. Janganlah kamu takut, hai kamu kawanan kecil. Tetapi saya lebih condong kepada jumlah. Ya, jumlah kita di sini puji Tuhan, walaupun kecil menurut penilaian orang, tapi di hadapan Tuhan kita besar. Saya katakan hari Jumat, hari Rabu kemarin, ketika Allah berfirman kepada Abraham,
Haleluya. Ini Tuhan saja dengan setia. Setia bersama Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Tuhan bilang, jangan engkau takut, kamu tawanan kecil. Kecil kalau saya terjemahkan, itu kecil itu adalah berbicara tentang mungkin tidak dianggap. Karena namanya kecil. Sepele. Ya kecil, orangnya begitu. Disepelekan, itu artinya kecil. Gak apa-apa. Buat saya gak apa-apa, saudara. Orang boleh nilai segala macam. Saya dinilai oleh Tuhan. Zaman pusaka negara melihat anak Tuhan bukan manusia. Amin. Boleh orang nilai segala macam. Tapi Tuhan menilai luar biasa. Ya. Selanjutnya saya terjemahkan kecil itu. Selanjutnya tidak dihargai. Namanya kecil, orang nggak hargai. Siapa sih nggak tahu orang itu? Itu benar orang kecil. Udah nggak apa-apa. Kalian kembalikan pada Tuhan. Karena hanya melihat. Ya. Selanjutnya dikatakan, mungkin akan dikatakan jumlah minoritas. Udah nggak usah pusing. Karena itulah manusia. Mau minoritas, mau mayoritas, semua Tuhan yang menilai. Ya. Dan saya percaya, seperti saya katakan hari Rabu kemarin, tidak mustahil jemaat GBI Pusaka Negara akan menjadi besar karena Tuhan berjanji. Dan ada yang amin. Respon firman Allah. Haleluya. Yakin jadi besar. Haleluya. Percaya pada Tuhan. Asal apa? Jemaat yang ada maju iring Tuhan. Jangan loyo. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga mencatat itu kecil itu nggak berharga nilainya karena kecil. Ya, lain dengan banyak. Udah gak masalah, saudara. Karena Tuhan bilang jangan takut, hai kamu kawan kecil. Puji Tuhan. Saya juga terjemahkan kecil itu lemah. Memang betul. Nah, masalah buat saya kenapa saya nyanyikan dengan tadi? Karena kalau aku kuat ada sampai saat ini, saya pribadi, istri saya, anak-anak, semua siswa pastori, bahkan saya dapatkan semua jemaat, kita kuat karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, persoalan mulai datang, tantangan mulai datang. Haleluya. Puji Tuhan, Bung Mansur ada ya? Luar biasa Bung Mansur. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Ibu Gemala pulang kemarin. Waktu nengok, Ibu Gemala cerita, saya bilang, sampai mau nyanyi, seolah-olah gimana perasaan. Ibu Mansur kasih nyanyian. Yesus baik, baik buat saya. Wow. Haleluya. Udah alami musibah, bilang Yesus baik, dan memang betul. Dalam keadaan apapun, Yesus tetap baik. Dalam situasi apapun, Yesus tetap baik. Nggak sama dengan pilihan orang. Katanya ini orang gereja pelayan, kok orang begini? Itu pilihan orang. Yesus bilang, dia tetap baik buat kita. Maka tetap kuat, Ibu Mansur, Bapak Mansur, dan keluarga besar. Mungkin aja setelah melihat, bisa aja orang nilai segala macam. Gak usah peduli dengan itu, saudara. Haleluya. Abaikan aja apa yang kita dengar. Karena yang Tuhan, yang melihat kita adalah Tuhan. Yang melihat kita adalah Tuhan. Setiap apa yang Tuhan izinkan kita alami, itu adalah maksud Tuhan seperti saya katakan tadi, untuk membuat kita semakin kokoh di hadapan Allah. Firman Natal kemarin, kita jadi orang anak-anak Tuhan yang imannya emas.
yang sudah dimurnikan, tidak pernah goyah apapun yang dihadapi. Makanya Ibu Manguso, Pak Manguso tetap, ya walaupun dalam hati, ya Om rasain dulu barangkali ya. Tapi luar biasa bisa beribadah. Saya dapat katakan, kita diperhadapkan dengan keadaan yang masih semakin berat. Pandemi ini, COVID ini, saudara paling dengar berita-berita yang kita dengar hari-hari ini, bahwa pandemi ini bukanlah lebih katanya membuat orang tenang, tapi akan terjadi lebih hal yang sangat menakutkan lagi. Saya ingin tahu, bukan lagi berita-berita ini, tapi ada Tuhan tak usah terpal dengan hal itu. Amin. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Nafas kita dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saya seringkali singgung ketika ada orang meninggal, kebanyakan pikiran orang karena itu. Haleluya. Ya. Walaupun seperti itu, Tuhan yang lebih tahu. Kalau tadi tinggal dia meninggal seperti itu, kan Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Bagaimana mereka yang jatuh di pesawat? Haleluya. Jadi kendaraan bagaimana? Jadi nggak usah pusing dan ditanya segala macam. Kembali pada firman Allah, Tuhan bilang, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Kenapa kata firman Allah? Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Kalau sudah berkenan dikatakan kerajaan, kerajaan apa? Kerajaan surga. Jangan tahu kerajaan Allah, kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan Tuhan. Haleluya. Coba Yesaya 60, tolong ditampilkan. Yesaya 60, kita lihat ayat ini sudah. Apa firman Allah katakan dalam Yesaya 60? Kenapa kita diingatkan agar jangan takut? Ada alasan-alasan yang paling kokoh, yang paling fundamental. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Mari, Yesaya 60 ayat 22 kita baca. Haleluya. Yesaya 60 ayat, terima kasih. 1, 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Haleluya. Aku Tuhan, bukan saya, bukan orang. Yang kecil jadi kaum besar. Saya imani firman Allah. Kita imani firman Allah. Walaupun benar orang mau kita begini, tapi Tuhan akan membela pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan bilang, yang kecil akan jadi besar, kaum besar. Haleluya. Apakah itu kaum yang besar itu seperti mungkin dengan nilai atau jumlah? Ya. Kualitas atau kuantitasnya, tapi saya bukan satu kesimpulan, itu Tuhan yang menilai. Yang kita lakukan itu di hadapan itu besar, luar biasa. Dan ini katakan, dan yang paling lemah, kita tidak berdaya, tapi Tuhan kekuatan kita. Hadapi tantangan penderitaan, aduh saya tak kuat Tuhan, tapi Tuhan jamah kita. Karena sampaikan kita ada kekuatan, karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Dan katakan, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan. Dan Tuhan bilang, Tuhan yang melaksanakan, bukan orang. Haleluya. Bukan lagi Yoel. Puji Tuhan. Yoel 3. Yoel berapa ini? Kalau kita buka Yoel pasal 3 ayat 10. Haleluya. 1, 2, 3. Tempalah mata banyakmu menjadi pedang dan pisau
kita sebagai anak Tuhan, mari kita tambah hidup kita setiap hari jadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita ditambah, kita dibentuk menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu baca itu, kita jadi alat Tuhan. Walaupun tantangan banyak yang kita hadapi, kita mau dibentuk oleh Tuhan sebagai jadi alat-alat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dikatakan menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ini semua alat-alat kita pakai kalau kita bekerja kalau seorang petani. Dan kita dihadapkan adalah alat-alat Tuhan untuk jadi berkat dan pelayan pekerjaan di tahun yang berjalan sampai selama-lamanya. Kata firman Allah, baiklah orang yang tidak berdaya, itu orang kecil. Haleluya. Itu tidak berdaya, itu orang kecil. Tadi ada, tapi dia katakan harus berkata aku pahlawan. Amin. Semuanya diam. Haleluya. Harus direspon firman Allah, amin. 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 Kita pahlawan, amin. Haleluya. Pahlawan dia tidak menyerah. Mau ada apa dia maju terus. Jadi pahlawan pembela negara. Kita pembela pekerjaan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan katakan jangan takut hai kamu kawan yang kecil, karena Tuhan sudah sediakan kerajaan. Kerajaan Tuhan sudah siapkan. Oh, di dunia ini hanya sementara, saudara. Haleluya. Tidak ada yang kekal, saudara. Hanya sementara, tapi luar biasa. Coba kita buka Filipi 3. Kalau ditampilkan, masih ada 2 ayat yang saya sampaikan, saudara. Saya tidak perlu banyak-banyak bicara, saya hanya ambil firman Tuhan supaya tidak keluar dari inti firman Allah. Kita baca ayatnya Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat 20. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Kita warga surga. Kita punya 2 warga negara. Amin. Kita di dunia harus ada warga negara. Ada surat identitas. Maaf, mungkin saya nyimak dikit. Waktu masih baru di pusaka negara, bolak-balik panggil. Minta ini. Saya balik pada mereka. Pak, punya nggak? Bingung, saudara. Kalau Bapak punya, saya tidak punya. Bingung. Oh iya. Akhirnya ngerti, saudara. Coba saya bilang, Bapak punya surat itu enggak? Kalau Bapak punya, saya punya berarti. Harus pintar-pintar, saudara. Haleluya. Kita warga negara surga. Kita bersyukur dari warga negara surga, dan itu luar biasa. Kita masih ada di dunia banyak tantangan. Tuhan bilang, karena kewargaan kita ada di surga, dan di situ kita akan juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terakhir, Ibrani pasal 12. Haleluya. Ibrani 12, kita buka ayat yang ke-28. Puji Tuhan. Tampilkan Ibrani 12 ayat 28. Sorry, saya salah sebut. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Kerajaan goncang, kerajaan di mana-mana dunia goncang karena COVID-19. Bukan hanya negara Indonesia yang goncang, yang takut. Dunia goncang karena COVID. Tapi anak Tuhan luar biasa. Tuhan jadikan kerajaan tidak tergoncangkan. Kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Makanya Ustaz katakan, jangan kamu takut hai kawangan kecil.
satu saudara. Maju terus ini Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan kerajaan buat kita. Kita juga lain-lain saja yang disebutkan. Karena kita mencari kota yang akan datang. Itu kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Hidupnya paduh kalau kita mungkin cerita kesusahan, penderitaan, tantangan. Masih ada waktunya. Satu lagi sudah, maaf. Saya masih ada waktu. Wahyu pasal 2. Sebab saya siapkan saudara. Dan saya lihat waktu masih bisa. Wahyu 2, tolong tampilkan ayat 9 dan 10. Pembacaan betul terakhir ini saudara ya. Punten. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 9 dan 10. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Sebelum perhatikan, janganlah takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Jadi kalau firman Allah bilang itu bukan bohong. Ada 2 alasan yang kita lihat pada pagi hari ini. Kenapa jangan takut? Karena tadi katakan Tuhan sudah sediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan takut karena apa? Tuhan mengaruniakan kita mahkota kehidupan. Itu 2 poin. Ya, tidak usah takut apa yang kita derita. Berbicara penderitaan, semua ada penderitaan. Amin. Ya. Tapi kamu kita kekuatan. Khusus Bapak Ibu Mahasiswa keluarga besar, tahun kemarin mengaji 2020 ada yang kena musibah, waduh dahsyat. Tapi sampai saya tetap setia beribadah. Haleluya. Jangan takut apa yang kau derita. Ya, mungkin sudah masih diperhadapkan tantangan sakit seperti saya, kaki saya. Saya enggak, saya tetap setia melayani Tuhan. Tidak peduli. Ya. Walaupun kehidupan saya setiap hari, yang penting bisa makan, udah enak saudara. Biasanya lari ke bersama ibu gembala pada kesibukan, tapi kan seperti itu dengan begitu saudara. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan bilang jangan takut apa yang terderita. Penderitaan apa yang saudara lakukan hari ini? Tuhan bilang bahwa iblis melemparkan mereka. Iblis semua saudara. Jadi ketika jalan penderitaan di sana iblis yang keroknya. Kita dicobai dalam kesusahan tapi 10 hari. Itu pengertian surga itu sementara. Nah, pengertiannya sementara saja saudara. Amin. Dikatakan hendaklah setia sampai mati. Mau setia sampai mati saudara. Haleluya. Biar kita setia sampai mati dan katakan Tuhan akan karuniakan mahkota kehidupan.